Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam rangka ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam, kami akan menampilkan video pembelajaran dengan tema tata cara taharah, cara berbusana muslim dan muslimah yang sesuai syariat Islam, serta praktik sholat yang benar. Semoga melalui video ini kita semua dapat menambah pengetahuan dan semakin memahami bagaimana cara kita menjaga kesucian diri, berpakaian sesuai ajaran agama Islam, serta melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk. Selanjutnya, marilah kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok kami. Tata cara berwudu: pertama-tama membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali, lalu selanjutnya berkumur. Jangan lupa membaca niat wudu, yaitu nawaitu wudu ali rofi hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Setelah itu membasuh hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya ialah membasuh muka sebanyak 3 kali juga. Setelah membasuh muka, membasuh tangan sampai ke sikut, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan tangan kiri 3 kali. Setelah membasuh tangan, membasuh rambut sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh telinga sebanyak 3 kali, yang dimulai dari telinga kanan 3 kali. Dilanjutkan dengan telinga kiri sebanyak 3 kali juga. Lalu yang terakhir adalah membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Lalu setelah kaki kanan, selanjutnya adalah kaki kiri 3 kali sampai ke mata kaki juga. Setelah membasuh itu tidak lupa untuk membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal muttaharina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Fatmarini Nugraha, NIM 160120182 dari kelas DG46A, akan menunjukkan tata cara tayamum. Sebelum melakukan tayamum, pastikan kondisinya, misalnya tidak ada air, airnya sangat sedikit, air tidak bisa digunakan, atau karena sakit atau sedang dalam perjalanan. Kemudian berniat di dalam hati, nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian letakkan kedua telapak tangan ke atas debu atau tanah bersih. Rapatkan jari-jari tangan, lalu usapkan ke bagian wajah dari dahi, pipi, hidung, hingga dagu. Dalam tayamum tidak harus menyapu bagian rambut atau bulu tipis wajah secara spesifik seperti wudhu, cukup usapkan secara merata saja. Selanjutnya, letakkan kembali telapak tangan ke debu, kemudian usapkan kedua tangan hingga ke siku dengan jari-jari yang agak renggang. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap di sela-sela jari. Usai tayamum disunahkan membaca doa berikut. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttaqin. Dengan ini kita telah menyempurnakan bersuci melalui tayamum dan siap melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rahmat Saputra dengan NIM 16012233311
dari kelompok 7 kelas DG 46AB akan mempraktikkan cara mandi besar dan juga tata cara berpakaian bagi muslim laki-laki. Lanjut saja, yang pertama yaitu tata cara mandi besar. Sebelum memasuki kamar mandi, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau menggunakan sabun. Berikutnya, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air kepada kepala sebanyak 3 kali sampai hingga ke pangkal rambut. Selanjutnya mulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Lalu kembali menyela-nyela rambut. Terakhir, mengguyurkan air kepada seluruh badan, dimulai dari yang kanan, setelah itu yang kiri. Setelah selesai, boleh keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan boleh berdoa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani, yang artinya dengan mengharap ampunanmu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari tubuhku dan menyehatkan aku. Selanjutnya adalah panduan praktis mengenai adab berpakaian yang benar bagi muslim laki-laki. Pakaian dalam Islam bukan sekadar penutup tubuh, namun juga cerminan ketakwaan dan kehormatan diri. Prinsip utama yang wajib kita patuhi adalah menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah dari pusar hingga lutut. Pastikan pakaian utama Anda selalu menutupi area ini, baik di rumah maupun di luar. Selain itu, hendaknya pakaian kita tidak ketat, sehingga membentuk lekuk tubuh, dan tidak transparan. Pilihlah pakaian yang longgar dan sopan untuk menjaga kehormatan. Kedua, perhatikan bahan pakaian dan kebersihan.
Bagi laki-laki muslim diharamkan memakai pakaian atau aksesoris dari bahan sutra murni dan emas. Ketiga, kita harus menghindari isbal. Isbal adalah memanjangkan pakaian baik sarung, celana, atau gamis hingga menutupi mata kaki. Batasan yang benar adalah di atas mata kaki. Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat sombong. Keempat, hindari pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang terlalu mencolok dan bertujuan untuk meraih ketenaran atau perhatian negatif. Pilihlah pakaian yang sederhana, tidak menyerupai pakaian lawan jenis atau wanita, dan tidak menyerupai ciri khas pakaian orang kafir. Ingatlah, pakaian terbaik adalah pakaian takwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Dengan menerapkan adab-adab ini, insya Allah pakaian kita akan bernilai ibadah dan mencerminkan kemuliaan seorang muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kinanti Ari dari kelas DG 46AB dengan NIM 16012200001. Di sini saya akan menunjukkan cara berbusana sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang pertama dengan menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat. Menggunakan kerudung sampai ke dagu karena selain wajah dan punggung tangan itu adalah termasuk aurat. Dan hanya boleh terlihat telapak tangan namun tidak dengan punggung tangan. Juga menutup bagian lainnya hingga ke ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Fadilah. NIM saya 1601220392. Saya di sini akan mempraktikkan sholat. Saya dari kelas DG 46 AB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat. Pandangan arah ke tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam. Lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukrata wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkanlah amin setelah Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum maupun salat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Kemudian bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat tersebut. Mulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan punduk dan telinga. Ucapkan Allahu Akbar. Sambil bergerak turun ruku, letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencekram, jari-jari direnggangkan, dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung dan lakukan dengan tumaninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.
Kemudian bangkit sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamdu. Dianjurkan untuk memperlama berdiri iktidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan di lantai sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, yakni kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sampai membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirashi. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir Allahu Akbar dan sujudlah sebagai cara sujud yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirashi. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kekuatan tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan lalu sedekap. Kemudian lakukanlah seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah mendapatkan 2 rakaat bertakbir, kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirashi, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca tasyahud awal. At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dianjurkan untuk ditambahkan dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bangkit setelah tasyahud dengan membaca Allahu Akbar. Dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah setelah di rakaat terakhir. Duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawaruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Selanjutnya salam. Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan petunjuknya kepada kita semua. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, taharah.
Taharah merupakan dasar dari setiap ibadah. Melalui wudhu, mandi besar, dan tayamum, kita dapat menjaga kesucian diri agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbusana sesuai syariat Islam. Ini adalah bentuk ketaatan dan cerminan keimanan. Pakaian seorang muslim dan muslimah tidak hanya untuk menutup aurat, tetapi juga untuk menunjukkan kesopanan, kehormatan, identitas sebagai umat Islam. Yang ketiga adalah salat. Salat adalah tiang agama dan ibadah utama yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dengan melaksanakan salat sesuai tata cara yang benar dan penuh kekhusyuan, kita dapat menjaga hubungan spiritual antara hamba dan penciptanya. Dari ketiga hal tersebut, kita belajar bahwa kebersihan, kesopanan, dan kekhusyuan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam kehidupan seorang muslim. Semoga penjelasan dan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk selalu memperbaiki diri dalam beribadah dan berakhlak sesuai ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.